Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Yos, akhirnya nih informasi resmi Boruto 2 Blue Vortex dirilis oleh Ray nih. Persiapkan kalian melihat setengah dari kejutan di chapter 6 ini melalui poin-poin berikut. Salah satu yang menjadi topik utama yang udah heboh adalah Sagemode Mitsuki yang menyerang Boruto. Dan tepat seperti apa yang kita pikirkan kemarin, Boruto bisa menghindarinya loh. Bahkan dikatakan di sini Boruto ini terbang teman-teman. Waktu itu memang beda ya. Chapter ini fullnya ada di 18 Januari. Namun sejak tanggal 16 itu informasinya silih berganti bermunculan. Dari yang kemarin kebanyakan menebak Mitsuki jadi cover story-nya, ternyata tak tepat teman-teman. Chapter ini adalah panggung untuk cover story Shikamaru dan cerita 3 tahunan lalu semenjak Omnipotent terjadi awal diaktifkan. Pertanyaannya, apakah dengan Shikamaru muncul di awal dan posisinya menjadi Kage ini akan jadi pengambil keputusan setelah kebenaran Omnipotent terjadi? Apalagi setelah momen yang menampilkan dia berbicara dengan dua tetua Konoha sendiri. Nah sekarang ditambah Boruto juga datang kembali dengan membawa banyak informasi yang bisa menguntungkan bagi desa kan. Nah karena itulah chapter 6 ini dimulai dan dari sini poin-poin menariknya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kita mulai ya. Spoiler manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 6 itu memang melanjutkan adegan terakhir di chapter 5, dimana kebanyakan para pejuang Konoha yang akan berperan. Cover story kali ini diisi oleh Shikamaru. Kalau dari apa yang kita lihat sih tertulis sebuah teks 3 tahun, dimana Shikamaru yang mengenakan jubah Hokage itu berjalan dengan serius. Dari apa yang ditampilkan oleh Shikamaru menjadi sebuah clue bahwa chapter kali ini akan berisi banyak dialog dan mestinya emang seperti itu. Kita mungkin belum bisa membagikan informasi secara runtut dan komprehensif ya, karena ini baru spoiler awal sejak naskah ini dibuat. Tetapi dari informasi yang kita dapati, Shikamaru sepertinya mengobrol dengan dua tetua di desa, dan bahkan Ino Yamanaka juga mengetahui dan berbicara dengannya loh. Pertanyaan adalah kira-kira siapa mereka itu? Nah tapi di sini ini juga tak menutup kemungkinan jika Homura dan juga Koharu itu masih hidup tetapi sudah sepuh. Dan kita juga percaya akan hal itu karena salah satu panel di sini mengatakan seperti ini pesannya. Semua orang bertanya-tanya mengapa Boruto kembali setelah membunuh Kage, tapi Shikamaru melindungi dengan mengatakan Naruto menyelamatkan mereka. Bingung nggak lo? Nah ternyata jawaban informasi yang barusan kita baca teks tersebut itu berbunyi Koharu. Nah jadi si tetua itu masih beneran hidup ya sampai sekarang ini, dan mungkin kondisinya sekarang itu setua nenek Chiyo dahulu ketika dalam Arsunagakure Gaara di Arsipuden. Bahkan Koharu mengatakan seperti ini, Boruto si pengkhianat itu telah kami kejar setelah menghabisi nyawa Hokage. Kenapa dia kembali? Disinilah Shikamaru menegaskan itu tadi. Aku tak tahu yang sebenarnya terjadi, tetapi melihat hasilnya kita tak dapat menyangkal fakta bahwa Boruto menyelamatkan kita dengan memukul mundur God, tetapi dia menghilang lagi. Sementara Homura mengatakan, tak peduli apa masalahnya, dengar, kau harus lenyapkan Boruto. Ini masalah kepercayaan para Konoha, terutama upaya untuk membunuh Uzumaki Kawaki. Para penguasa feodal benar-benar akan kecewa. Bukan hanya soal anggaran, tetapi kami mungkin dalam bahaya untuk menjalankan desa. Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu adalah batas waktu yang kau sarankan sendiri. Jadilah Hokage ke-8 untuk selamanya. Kalau kita begini, bukan hanya negara api, tapi itu tak akan menarik bagi desa-desa lain. Jadilah Hokage Shikamaru. Kemudian Shikamaru berbicara, aku mengerti itu. Kalau begitu permisi. Nah dari sini terjawab sudah ya, kenapa alasan Shikamaru belum mau dibuatkan patung wajah Hokage, karena dia menunggu waktu 3 tahunan dan memang belum resmi menjadi Hokage meskipun dia adalah Hokage ke-8 sementara ini loh. Lalu panel mungkin langsung berpindah di sisi lain. Di sana ada Eida, Demon dan juga Kawaki yang sedang melakukan percakapan. Apa nih kira-kira? Harusnya Eida itu juga merasakan dan tahu jika Boruto datang lagi kan. Dan dari dahulu yang dia katakan, Eida itu tak akan memata-matai Boruto dengan Senrigannya sampai dia kembali lagi ke desa. Nah sekarang Boruto sudah kembali kan,
Nah, apakah percakapan mereka untuk membicarakan Boruto dan juga omnipoten peristiwa 3 tahunan lalu? Jika semua warga akhirnya sadar dan mengetahui, apalagi jika sifat rasionalitas orang-orang macam Shikamaru dan Amado mengetahuinya lalu memutuskan sesuatu, itu akan menjadi bumerang tersendiri kan? Nah, sementara di panel ini juga terdapat informasi bahwa Kawaki dan Mitsuki sendiri juga berbicara banyak hal. Ingatkan ya bahwa Mitsuki menganggap Kawaki ini seperti mataharinya, tetapi juga ada keanehan kepada Mitsuki sendiri. Nah, yang mengejutkan di chapter ini dikatakan bahwa Mitsuki itu melakukan sesuatu kepada Kawaki dengan ularnya tersebut loh, yang membuat Kawaki ini pingsan tanpa disadari. Kalau dari yang kita cermati di sini, di balik lirikan mata Mitsuki ini, tiba-tiba dia itu melakukan sesuatu kepada Kawaki dan ular itu sudah ada di punggung Kawaki sendiri. Mungkin disinilah Mitsuki akan mencari tahu lebih Boruto itu tanpa ada intervensi lebih dari Kawaki pula. Nah, chapter ini akhirnya kembali kepada Boruto, Sarada dan juga Sumire. Mereka tengah berdiskusi mengenai apa yang terjadi di tempat di mana Boruto datang dalam chapter kelimanya kemarin itu. Dan siapa sangka dari apa yang dia bicarakan itu pun menyangkut soal karma, teman-teman. Dia bahkan terdengar serius membicarakan tentang karma yang ada pada tangannya dengan apa yang ada pada Kawaki. Namun percakapan itu tiba-tiba terpotong karena aura besar mendekati mereka. Dan benar saja, semua orang kaget, itulah Mitsuki. Dia datang sob. Setelah itu Mitsuki langsung menyerang Boruto entah dari mana. Kalau kalian pikir sih entah itu membuat pingsan Kawaki sendiri, Mitsuki itu langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Bukan main-main loh, dia menggunakan ini adalah Sage mode ular sempurnanya teman-teman. Nah, dari apa yang kita lihat pada ilustrasi gambar yang belum bisa kita tampilkan, Mitsuki datang dengan sangat cepat pada perubahan mode yang punya tanduk itu. Dia menggunakan teknik Hidden Shadow Kanjate untuk menghentikan Boruto. Aura yang sangat badass dan di sekitarnya terpengaruhi oleh kengerian Mitsuki. Nah, tetapi Boruto juga tak kalah serunya. Dia akhirnya menunjukkan siapa dia sekarang ini. Mitsuki menggunakan tangan ular senin tersebut dengan sangatlah cepat. Namun hanya dengan beberapa saat nih, Boruto akhirnya menggunakan Kusanagi milik gurunya Sasuke itu dan menggunakan petir yang mirip dengan teknik Kakashi Raiton Shiden. Perubahan itu langsung menerjang para ular dari Mitsuki sendiri hingga membuat banyak dari kepala ular tersebut copot nih atas kengerian dan dahsyatnya teknik petir Boruto yang serasa melihat Sasuke muda dengan teknik Chidori miliknya itu yang tentu dihubungkan pada senjatanya Kusanagi. Bahkan bersiaplah terkejut teman-teman, Boruto ini tiba-tiba menggunakan teknik teleportasi yang mirip dengan ririkan Sasuke loh, Ameno Teji Kara. Dia terbang dengan menggunakan teleportasi Flying Raijin dan lolos dari cengkraman ular Mitsuki Sanin. Pertarungan masihlah memanas. Nah, kira-kira bagaimana akhir dari chapter ke-6 ini? Nah, kita nantikan fullnya ya dari informasi yang akan muncul beberapa waktu ke depan. Sepakat nakama? Nah, jadi cukup segitu ya bahasan kita kali ini mengenai spoiler baru chapter ke-6 Boruto. Poin-poin inti di kejadian menarik ini, salah satunya Boruto terbang hindari Sage mode Mitsuki Sanin. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks lah teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.